Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya mau kasih giveaway menuju 1000 subscriber bagi kamu yang mau pulsa dan saldo dana 20.000. Saya mau bagi-bagi untuk 100 orang. Jadi syaratnya pertama, subscribe channel Motivator, channel The Adnan, dan channel Miraculous Manual. Dan yang kedua, follow sosial media Motivator di Instagram, TikTok, dan Twitter. Dan yang ketiga, like serta komen setiap video yang ada di 3 channel tersebut. Kemudian kamu screenshot komen kamu kirim DM ke Instagram ya. Bukti screenshotan kamu sudah komen, sudah subscribe, sudah follow. Oke, itu aja. Nanti pengumuman pemenang akan diumumkan dalam satu video setelah mencapai 1000 subscriber. Terima kasih, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar amazing viewers? Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel Motivator. Dan di siang hari ini saya mau ke sebuah tempat bekam di daerah Perumnas, Jakarta Timur, Malaka Jaya, Jakarta Timur. Dan bagi teman-teman yang mau tahu, belum pernah bekam, pengen lihat bagaimana prosesnya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan sebelum lanjut nonton, seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, karena dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus bikin konten dan bersemangat bikin konten setiap harinya. Oke, enjoy, let's go, kita berangkat. Ini salah satu sunnah dalam pengobatan Nabi, bahasa Arabnya Tibun Nabawi. Dulu saya pernah belajar ini, praktek juga 2010 sampai 2014. Cuma karena satu dan lain hal, kemudian saya beralih profesi. Ini saya lagi di balur sama minyak herbal sebelum dilakukan pengkop, pasang alat bekamnya supaya saraf urat-urat di punggungnya bisa lentur, aliran darahnya bisa lebih baik. Gitu. Di sini ruangannya AC, jadi private, satu klien dalam satu ruangan gitu ya. Dan biayanya terjangkau. Paket lengkap 80.000 mas. Iya. 80.000. Itu sesi bisa 1,5 jam apa 2 jam? Nggak sampai. Seperti itu. Kalau berdasarkan hadis baginda Nabi SAW tuh, kamu tuh bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan secara riwayat konon perintah berbekam itu ketika baginda Nabi Isra Mi'raj. Betul begitu ya mas? Betul ya. Seperti itu. Saya terakhir di bekam tahun lalu. Seperti itu. Sebenarnya secara sunnah bagusnya itu sebulan sekali, baik yang punya keluhan penyakit ataupun enggak ya, jaga kesehatan. Tapi buat penyembuhan seminggu sekali apa gimana sih mas? Kalau misalnya sakit jantung atau paru-paru, ginjal gitu. Kalau untuk pengobatan ya, kalau sudah termasuk penyakit degeneratif, baik 1 pekan atau 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. Kondisi pasien juga fisiknya. Oke. Kalau misalkan dia untuk jaga kesehatan, minimal
bulan sekali. 1 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oh, oke. Itu pun dikondisikan dengan fisik hasil. Iya. Jadi ada aturannya. Terbaik waktunya kalau berdasarkan riwayat hadis pertengahan bulan ya mas. Iya. Bulan Syawal ya. Tanggal sunnah. Gitu ya. Dan baiknya sebelum bekam tuh jangan makan ya mas ya. Boleh makan, tapi jangan terlalu Banyak. kenyang, jangan terlalu lapar juga. Oke, jadi pertengahan ya. Ya, keadaan kondisi terus jangan kosong ini nanti bukan tahu lemas. Iya. Saya dibanding urut, saya lebih suka bekam. Karena urut tuh sakit. Ya. Gitu. Nah, bagian yang kayak gini-gini nih saya nggak suka. Tapi ya mau gimana ya, mau prosedurnya mas ya. Badannya gede kakak ya. Kuat ya saya. Kelihatannya doang mas. Kalau kulit ditarik-tarik juga. Jadi buat yang mau coba bekam bisa seputaran Jakarta Timur bisa kesini. Ada website atau akun Instagram gitu, sosmed mas? Belum ada Pak sisanya. YouTube, Ada YouTube. di YouTube. YouTube ada ya. Apa nama YouTube-nya? Rumah bekam gratis di sini. Rumah bekam gratis. Ya. YouTube-nya di situ ada deskripsi, mungkin ada nomor telepon. Gitu. Atau di Google Maps ada kali ya? Google Map ada Pak. Ada ya. Rumah bekam gratis. Sebenarnya ada infaknya 15.000. Kalau titiknya banyak 12, 65.000, full detox 80.000. Seperti itu. Masnya udah berapa lama jadi terapis? Kurang lebih 6 tahunan Pak. 6 tahun ya. Iya. Udah penyakit apa aja yang diinin? Ya banyak kan rata-rata kolesterol, asam urat, tensi, terus tinggi. Paling sama ini kan stroke. Ya. Stroke. Ya, itu untuk stroke itu bertahap. Cara pengobatan ya rutin. Kita ada pengobatan fisik dari luar, pengobatan dari dalam juga. Pakai herbal. Iya. Oke. Stroke itu kan ya harus butuh nutrisi, bukan hanya dengan fisik aja. Stroke yang misalnya skalanya ringan, berapa lama tuh kalau dengan Tibun Nabawi itu? Kembali lagi ke pasiennya. Kalau dia mengikuti semua arahan, ngikutin petunjuk di rumah, rutin minum herbalnya. Nah itu, jadi ada pasien-pasiennya. Jadi ketika orang sakit itu kan awalnya ya terjadilah penumpukan toksin. Toksin ini kan menyebabkan tubuh itu kan banyaknya penyakit. Nah itu fase dari awal sampai akhir itu kita harus urutin satu-satu. Jadi harus tahu kan dari toksin itu racun. Nah, dari racun ini akan menumpuk dalam tubuh kita, itu menjadikan banyaknya penyakit. Terjadi banyaknya penyakit ini kan terjadi nanti penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif. Degeneratif ini kan susah diobati atau seorang ibu tidak punya keturunan itu bisa termasuk degeneratif. Gitu. Selain sulit punya keturunan, apalagi yang masuk dalam kategori penyakit degeneratif? Degeneratif ini sebenarnya banyak. Itu yang sudah lama dia berobat kesana kemari tapi tidak sembuh. Tapi ternyata ada kesembuhan itu sebenarnya ada dalam diri sendiri. Jadi obat itu hanya 10%.
Jadi tubuh itu sudah didesain sama Allah sebenarnya mampu menyembuhkan dirinya sendiri ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, tentunya ya. Jadi kadang tergantung pasiennya Pak. Iya. Ada yang mau cepat-cepat sembuh, tapi ya nggak bisa. Karena seringkali saya juga dengan pengalaman juga yang pernah saya jalani sebagai terapis gitu ya. Ada klien-klien yang kalau ke dokter mereka nggak pernah komplain gitu ya. Minum obat disuruh bertahun-tahun nggak putus, nggak pernah komplain kalau nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi giliran cobain terapi yang disebutnya alternatif, maunya langsung cespleng, sekali dua kali langsung maunya beres gitu semua masalah. Dia aja bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh ya. Udah habis puluhan juta bisa jadi kan. Nah, terus tahu-tahu mau cobain yang lain, mau sekali dua kali langsung instan. Aduh, itu kadang-kadang ke pasien dia bisa memahami atau tidak tentang pengobatan bimodal ini kan. Kita harus tahu bahwa penyakit itu kan bertahap. Iya. Nggak langsung. Karena sebenarnya penyakit juga timbul itu juga awalnya kan juga tubuh ngasih alarm ya. Iya, betul. Nggak ujung-ujung tahu-tahu dia sakit kan. Betul. Dia ngasih peringatan, entah sakit kepala, entah lemes, entah apa pilek gitu kan ya. Nah, itu dibiarin terus lama-lama numpuk, tahu-tahu kanker aja. Seperti itu ya. Tahu-tahu diabetes aja. Tahu-tahu jantung, tahu-tahu ya macam-macam lah. Gitu. Kalau nggak sakit kalau nggak sakit nggak berobat. Jadi nungguin bener-bener drop, tepar baru. Ya, kebanyakan orang Indonesia begitu. Udah literasinya kurang, peduli kesehatan dirinya sendiri juga kurang. Ya udah jadi korban mafia obat aja terus. Rumah sakit seperti itu. Jadi ya patut dijadikan pilihan sebenarnya apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu terkait penyembuhan. Jadi kalau sakit bisa lebih awal dicoba adalah datangi terapis bekam gitu, konsultasi. Biasanya juga beberapa rumah bekam ada teknik diagnosanya itu Mas ya. Iya. Kayak di matanya dilihat pakai itu. Kan kadang-kadang ketahuan terus radiologi. Nah, radiologi. Kemudian tangannya juga dicek gitu ya. Di sini nggak ada Mas radiologi. Kalau emang dia pasiennya ada yang konsultasi, kita radiologi secara manual. Tapi ya namanya radiologi kan ketepatan diagnosa ini kan nggak nyampe 100%. Tergantung pengalaman juga kayaknya ya. Gitu. Jadi diagnosa ini sebenarnya nggak 100% tepat Pak. Tapi intinya kalau misalnya udah ada gejala ketahuan di satu titik, biasanya itu udah ketahuan sebenarnya. Kalau udah merasa dia udah ini, biasanya udah ketahuan semua. Gitu. Lagi kan terapisnya ini kan sudah berpengalaman atau belum masalah tentang diagnosa. Konon kabarnya radiologi sendiri kalau di rumah sakit itu untuk dokter-dokter spesialis, benar nggak sih? Iya betul, tapi sekarang kan lebih ke pengobatan Kibunako ini juga banyak yang memakai itu Pak, radiologi mata. Karena membantu ketika pasien sakit parah, jadi tahu permasalahannya, jadi
nanti pengobatan juga sarang sesi herbal atau obat jadi tepat. Jadi resep yang diberikan udah bisa dilakukan karena diagnosanya juga dijalankan gitu ya. Seperti itu. Terus karena pengobatan tipe nabawi juga itu panggilnya sekarang lebih ke medis. Medis? Ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi dari peralatan itu sebenarnya menjelang nanti ke depan itu akan seperti medis. Oh gitu. Iya. Di sini penerapannya sendiri gimana? Ya kalau sendiri masih ini Pak, masih nggak sampai 100% ini Pak. Oh gitu ya. Karena dari biaya juga kan harus ini juga Pak. Iya benar. Kita kedepannya insya Allah kita kan dari ini sekarang udah mulai merintis dari nol lagi. Oh gitu. Insya Allah kedepannya doain aja semuanya, mudah-mudahan rumah kami ini bisa tempat untuk orang lain yang bisa melakukan ibadah atau sunnah di rumah kami ini. Insya Allah kedepannya kita akan memperbaiki apa fasilitas bukan kita. Oke. Karena beberapa waktu saya masih aktif jadi terapis gini ya bekam ya Ibu Nabawi, suka klien-klien tuh suka nanya gitu ya, dari higienitas alat, kemudian efektivitas. Nah, kalau ngejelasinnya gimana Mas bagusnya tuh? Kalau di sini sendiri gimana SOP-nya? SOP. Ya, Kalau alat sini bisa. kita kan itu SOP PBI Perkumpulan Bekam Indonesia. Oke. Jadi dari SOP ini kan salah satunya dari awal itu diagnosa. Secara diagnosa yaitu dilihat dengan apa kalau memang dia udah pengalaman, telapak tangan, lidah, mata dan lain-lain. Itu harus dijalani dari awal. Kedua dari peralatan. Peralatan juga itu ada standar juga disesuaikan pada SOP yang seperti PBI. Dari sarung tangan, masker, selmek, peralatan yang ada di daerah di sini sesuai medis ya ada beberapa. Oke. Melakukan itu nanti kehigienisan juga untuk masalah kebersihan itu penting. Ruangan. Kebersihan alatnya sendiri setelah dipakai itu gimana cara dalam SOP PBI itu? Nah, kita untuk perendaman kop ini itu kita rendam pakai hipoklorin. Hipoklorin. Hipoklorin itu untuk membunuh bakteri. Setelah itu kita rendam selama 15 menit kurang lebih. Dalam hipoklorin itu? Ya, hipoklorin itu ya 2/5. 2/5, 5-nya air. Air. Oke. Jadi tergantung kondisi banyaknya kop atau sedikitnya kop nanti kita bandingkan. Oke. 15 menit kita angkat langsung mencuci. Pakai sunlight spon. Itu kita ini alirin air, ngalir, kita tirisin. Nah, itu langsung evaporator. Evaporator udah selesai baru kita semprot pakai alkohol. Setelah itu kita pakai lagi. Salah aman aja. Oke. Walaupun berulang-ulang kita udah melaksanakan SOP itu, insya Allah. Oke. Kemudian juga sarung tangan diganti ya kan? Sarung tangan. Setiap satu orang jarum juga diganti ya. Oke. Jadi secara higienitas dan keamanan kebersihan itu sudah ada standarnya guys. Jadi nggak perlu khawatir terhadap sistematika kerja terapis bekam seperti itu. Jadi sudah ada perkumpulannya juga. Oke, kita mulai ditusuk-tusuk. Satu lingkaran berapa kali di ini Mas? Ini sebenarnya memenuhi lingkarannya ya Pak? Lingkar ya? Yang itu serat kulit. Oke. Ya, sebanyak mungkin sebenarnya dia. Benar mungkin.
kelihatan guys, seperti itu. Untuk pennya ada jarumnya, jadi ditekan-tekan keluar jarumnya. Ini pas kebenaran pertengahan bulan, jadi saya ngambil waktu terbaik untuk dilakukan bekam, karena secara sistematika alam semesta tuh ada, saya nggak tahu lah penjelasannya gimana, tapi di waktu itu alam semesta lagi tinggi-tingginya, sehingga ketika manusia berbekam di waktu itu membantu menstabilkan tubuh seperti itu. Oke, kita sudahi dulu videonya. Silakan bagi ada yang mau bertanya, silakan komen, atau kalau mau berbekam bisa panggilan juga ya Mas ya. Ya, Bisa panggil bekam malam, jadi pulang kerja gitu kawan-kawan, dengan tarif yang berbeda tentunya. Seperti itu. Semoga bermanfaat videonya. Kalau ada punya pengalaman bekam boleh juga komen di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu bagi yang belum pernah lihat bekam. Ngomongin orang segini guys, kelihatan darah kotornya itu. Nah, darah-darah ini nih yang ada di bawah permukaan kulit sebagai toksin racun dalam tubuh. Ini mau apa? Gitu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Gitu. Tuh darahnya tuh Di belakang. di belakang. Oke, begitu guys, darah hasil bekam, bukan darah yang ada di vena nadi ya, itu yang ada di bawah jaringan kulit, jadi toksin dalam tubuh seperti itu. Gak usah kaget hasilnya bengkak, juga normal lagi 3-4 hari. Yang penting ditarik kulitnya ke alat. Itu minyak ya, zaitun, menutup luka pori-porinya seperti itu.
cuma berapa inci gitu, jadi nggak sampai bikin berdarah-darah yang parah. Jadi nggak usah takut gitu. Oke, udah selesai sobat. Tinggal administrasi. Jadi berapa? Tadi pilih yang badan sama kaki. Dulu ya, bentar ya. Oke, badannya lumayan. Secara efek sebenarnya bisa langsung berasa sih di badan. Buat yang pegel-pegel, lemah lunglai, bisa enteng kelihatan. Tinggal istirahat tidur. Rumah bekam gratis di Jalan Malaka Jaya, Rumnas Klender. Ada layanan ambulannya juga gratis. Tempat di pinggir jalan raya. Di Google Maps ada lah rumah bekam gratis. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai videonya. Thank you, I love you.